Halo Sobat Nime, apoteosis lagi nih, lagi panas-panasnya duel. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah menyelesaikan babak awal dalam pertarungan aliran. Di sini Zeng pun kembali harus bertarung dengan lawannya yang memang cukup OP di kelasnya. Saat ini Doi harus bertarung dengan seorang bocah yang pernah menantangnya bertarung di babak penyisihan, yaitu Wang Yun. Di sini bocah Wang Yun pun berujar, "Hei lo Zeng, kali ini kau tidak dapat menghindari pertarungan." "Apa? Menghindar? Sejak kapan aku menghindar pertarungan denganmu?" ujar dari Zen. Ya, mungkin kau tidak menghindar, tapi kau pasti takut denganku, ya kan?" "Apa? Takut? Waduh, aku takut denganmu." "Jangan mimpi. Hei, bukankah kau sendiri yang bilang kalau kau akan bertarung denganku dengan cara menekan level kultivasimu?" "Ya, aku pernah mendengar itu. Aku pernah mendengar kalau Wang Yun mengucapkan itu semua," ujar para penonton. Di sini Wang Yun pun juga tahu kalau di sini Zen mencoba untuk memprovokasi dirinya. Tapi di sini Wang Yun pun mencoba untuk tetap tenang dan ia kembali berujar, "Aku memang pernah mengajukan itu kepada dirimu, tapi kau sendiri telah menolaknya. Jadi bukan salahku yang telah memberikan kesempatan itu kepada dirimu." Ya, kesempatan atau apapun itu aku tidak perlu. Mau kau menekan kekuatanmu atau kekuatan penuhmu, aku tidak akan kalah darimu, ujar dari Zen. "Dasar bocah kampret, kau memang bermulut besar." Sembari mengeluarkan auranya, di sini Wang Yun pun juga berujar, "Hello Zeng, perlu kau ingat kalau kau hanya memiliki sisa satu mulut." Waduh, kalau dua mulut kan cewek itu. Waduh, maaf. Melihat Wang Yun mencoba mengeluarkan auranya, di sini Zen pun melakukan hal yang sama, tapi bukan melepaskan aura, tapi di sini Zen pun melepaskan Kage Bunshin miliknya. Melihat Zen melepaskan teknik Bunshin, di sini Wang Yun pun tidak peduli dengan kekuatan tubuh armor gilanya. Doi pun mengadu kekuatan dengan Bunshin miliknya Zen. Dan ternyata Bunshin miliknya Zen ini cukup kuat yang membuat Wang Yun sempat terhempas beberapa langkah. Merasa Bunshin Zen ini cukup kuat, di sini Wang Yun pun juga tahu kalau Bunshin Zen ini tidak dapat diremehkan, yang membuatnya kini merubah bentuk armornya yang terlihat ada tanduk domba Garut. Dengan adanya tanduk domba Garut itu, di sini Wang Yun pun mencoba untuk mengadu power kembali dengan Bunshin miliknya Zen. Di sini Zen yang mulai bosan dengan gaya bertarung Wang Yun yang main suruduk-suruduk aja kayak domba Garut. Waduh, membuat Zen pun kini melakukan pergerakan dengan cara menerjang Wang Yun. Di sini Zen pun juga tahu kalau armor Wang Yun ini sangat kuat, yang membuat Zen sebelum melakukan benturan, Doi pun melepaskan sisik naganya. Wang Yun pun terhempas keluar arena. Rasakan tubuh aslinya Zen ternyata lebih kuat daripada Bunshin yang dilepaskan sebelumnya, membuat Wang Yun pun mengeluarkan tombaknya yang menjadi senjata andalannya, yang disebut sebagai tombak yang terbuat dari rusuk naga air. Melihat Wang Yun mengeluarkan tombak yang terbuat dari rusuk naga, membuat bencana yang ada di dalam tubuh Zen pun bergejolak, yang meminta Zen untuk meleburkan rusuk naga itu. Dan untuk membalaskan budi, di sini Zen pun akan melakukan hal itu. Melihat Zen yang memiliki tubuh yang sangat keras, membuat Wang Yun mengeluarkan cara unik lainnya untuk mengalahkan Zen dengan cara mengalirkan unsur sejati miliknya. Di sini Wang Yun pun lalu mengaktifkan sesuatu teknik gravitasi yang memaksa Zen untuk segera berlutut. Melihat teknik gila yang dilepaskan oleh tombak naga, membuat seorang pelayan dari pimpinan harus melepaskan suatu teknik untuk meringankan tekanan yang ada di sekitaran para penonton, tapi tidak dengan tekanan yang ada di arena. Karena saat ini Zen terlihat sangat kesakitan menahan tekanan jiwa yang dilepaskan oleh senjata milik Wang Yun itu. Dan untuk menjaga kesadaran dirinya agar tetap terjaga dan menolak untuk berlutut, apalagi harus pingsan, di sini Zen pun harus menggigit ujung lidahnya sendiri. Di sini Zen pun juga tahu kalau dirinya tidak dapat hanya bertahan seperti ini. Dan jika seperti ini terus menerus, bisa-bisa Doi bakalan tumbang, yang membuat Zen melepaskan kembali teknik Bunshinnya. Dengan adanya Bunshin milik Zen yang mendekatinya, di sini Wang Yun pun juga tidak dapat tinggal diam. Dan dengan tombak itu ia lalu melumpuhkan seluruh Bunshin milik Zen. Tapi dengan hancurnya Bunshin itu, di sini Zen pun menyelimuti arena pertarungan dengan unsur sejati miliknya. Dengan keadaan tertutup seperti ini, maka tidak akan ada yang tahu tentang apa yang akan terjadi di dalam arena, ujar Zen sembari mengeluarkan pedang miliknya. Merasakan kalau Zen memiliki suatu rencana gila, membuat Wang Yun pun juga tahu kalau dirinya tidak dapat lengah. Lantas Doi pun kembali mengalirkan unsur sejati miliknya ke tombak tulang naga itu. Dengan adanya unsur sejati di tombak naga itu, BAM! Wang Yun pun mencoba untuk menghancurkan Zen, yang membuat arena pertarungan pun bergetar. Bahkan serangan yang dilepaskan oleh Wang Yun juga membuat pelayan tua ini terkejut, karena ia merasakan unsur sejati miliknya yang melindungi arena pertarungan mulai retak.
Dan efek dari retakan itu memberikan efek shock wave di sekitaran arena para penonton. Sedangkan untuk dua murid elit ini, mereka pun menggunakan kekuatannya untuk menahan dari shock wave itu. Bahkan ketua aliran pun juga heran bagaimana bisa serangan yang dilepaskan oleh Wang Yun ini sangat kuat seperti itu. Ya, Wang Yun ini sungguh hebat, bisa-bisanya mengaktifkan tulang naga sampai ke level seperti ini. Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh pimpinan aliran. Doi mengatakan kalau tekanan ini bukanlah kekuatan yang dilepaskan oleh kekuatan naga air, tapi ini adalah kekuatan yang dilepaskan oleh True Dragon. Apa? True Dragon? Tidak mungkin. True Dragon itu hanyalah makhluk legenda. Tidak ada True Dragon di dunia ini. Tapi kalau hanya naga air, keberadaannya memang telah dikonfirmasi di 5 daerah. Tapi kalau True Dragon sendiri itu tidak mungkin, ujar pelayan tua ini. Tidak. 10 tahun lalu aku pernah bertarung mewakili istana kekaisaran dan aku pernah bertemu dengan naga air. Auranya sangat mirip dengan aura yang ada di tombaknya Wang Yun. Tapi aura dan juga raungan naga yang barusan terjadi itu sangatlah berbeda. Tapi kimbeknya arena pertarungan itu tertutupi oleh unsur sejati yang dilepaskan oleh Zen yang telah menghalangi pemandangan di dalam sana. Bahkan untuk para penonton yang tidak memiliki haki raja, mereka pun pada tumbang. Sedangkan di arena saat ini, di balik asap kepulan itu muncullah seseorang yang tidak diduga-duga kalau ternyata orang itu adalah Luo Zheng. Dan untuk apa yang terjadi sebenarnya di arena ketika Wang Yun melepaskan teknik naganya, di sini Luo Zheng pun juga melakukan hal yang sama. Doi menggunakan pedangnya untuk melepaskan raungan naganya, raungan yang menggemparkan seluruh arena pertarungan. Dan ternyata raungan itu begitu kuat hingga menembus arena pembatas. Dan itu adalah raungan dari True Dragon yang ada di dalam tubuhnya Zen, atau bahasa lainnya kodamnya Zen. Waduh. Di saat Wang Yun tumbang, di sanalah Zen dengan sangat cepat ia melebur tulang naga milik Wang Yun dan langsung menyerapnya. Dan intisari dari tulang naga itu ternyata diserap oleh kodam naga yang ada di dalam tubuhnya Zen. Dan sebagian kecil juga diberikan kepada Wang Yun untuk memperbaiki rohnya agar ia tidak cacat mental. Ketika pertarungan telah selesai, di sini pimpinan dari aliran King Yun langsung masuk ke dalam arena dan bertanya tentang apa yang terjadi di dalam kebulan asap hitam itu. Alih-alih menceritakan hal yang sesungguhnya, di sini Zen pun mengatakan kalau tombak yang dimiliki oleh Wang Yun tiba-tiba saja mengeluarkan suara yang sangat-sangat aneh. Dan tiba-tiba saja muncullah 7 warna dan kemudian tiba-tiba saja Wang Yun terbaring di lantai. Apa? 7 warna, cahaya ragil. Waduh. Di sini pimpinan aliran King Yun pun berpikir apa mungkin pancaran dari 7 rumput bintang. Waduh. Tapi di sini Zen pun tidak menjelaskan secara detail. Doi hanya mengatakan hal itu saja. Dan untuk kondisi Wang Yun saat ini, Doi dipastikan dalam kondisi yang baik-baik saja. Doi hanya pingsan. Dan ketika Wang Yun tersadar dari pingsannya, Doi pun kikuk dan bertanya di manakah pedangnya dan apa yang telah terjadi. Dan ketika ia melirik Zen, disinilah Zen berpura-pura kalau Doi tidak tahu apa-apa. Di sini pelayan pimpinan pun bertanya kepada Wang Yun tentang apa yang terjadi di dalam sana dan menduga kalau raungan besar itu terjadi akibat ledakan dari senjata milik Wang Yun itu sendiri. Dan hal itu pun dikonfirmasi apakah roh milik Wang Yun saat ini terasa lebih kuat. Dan ketika hal itu dibenarkan oleh Wang Yun, di sini Wang Yun pun tidak merasa menyesal telah kehilangan tombak naganya yang ditukar dengan kekuatan roh yang semakin kuat. Dan karena di sini Wang Yun telah pingsan, maka dalam duel kali ini Zen lah yang akan menjadi pemenangnya. Sedangkan di tempat arena penonton, di sini salah satu instruktur, yaitu instruktur dari puncak 1, Doi pun heran tentang apa yang telah diberikan oleh instruktur Su kepada Zen. Karena Zen kini dapat menjadi monster dan ia juga bersumpah akan membawa Zen ke puncak 1 langit. Setelah beristirahat cukup panjang, kini Zen pun harus kembali bertarung. Dan pertarungan kali ini Zen harus bertemu dengan Hua Tianming. Melihat pertarungan Zen yang sebelum-sebelumnya sangat mengerikan, di sini pada akhirnya membuat Huang Min pun memutuskan untuk mengeluarkan pedangnya sedari awal. Dan terlihatlah pedang milik Huang Min ini dalam kondisi yang sangat menyedihkan, rusak dan berkarat. Tapi di sini Zen pun juga tahu kalau pedang itu bukanlah pedang biasa, dan karat-karat itu adalah bekas darah dari sisa-sisa pertarungan yang sebelumnya. Melihat Zen mengeluarkan pedangnya juga, di sini Huang Min pun juga tahu kalau pedang yang dimiliki oleh Zen adalah pedang yang belum sempurna. Pedang yang terakhir kali dibuat oleh seorang master sebelum master itu meninggal dunia. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zen. Tapi di sini Zen pun mengatakan kalau pedangnya telah disempurnakan oleh dirinya sendiri. Dan para penonton pun juga terkejut. Mereka tidak menduga kalau ternyata Zen memiliki suatu kemampuan untuk membuat suatu pedang. Dan ketika pertarungan itu dimulai, di sini Huang Bin langsung melakukan pergerakan dengan teknik gaya berpedang. Begitu juga dengan Zen yang membuat keduanya kini saling jual beli pukulan di udara.
Melihat saling pukul tidak berguna, di sini Huang Min pun mulai menggunakan kakinya yang memberikan suatu serangan sayatan. Di sini untuk melakukan blok, Zen pun melakukan hal yang sama. Terjadilah suatu ledakan besar di udara. Merasakan serangan biasa tidak berguna, di sini bocah Huang Min pun kini benar-benar mengeluarkan pedangnya yang untuk menghajar Zen. Dan di sini Zen pun melihat lawannya mulai serius menggunakan pedang. Di sini Zen pun dengan cepat mengeluarkan pedangnya juga. Celing! Serangannya pun berhasil diblokir oleh Zen. Di sini Zen pun juga tidak melakukan defense. Di sini Zen pun juga melakukan counter untuk menebas kepalanya Huang Min. Tapi di sini Huang Min pun juga berhasil menghindarinya. Tapi tak cuma sekali tebas, Zen pun melakukan serangan kembali dan tebasan Zen pun berhasil ditahan. Jual beli serangan di antara mereka pun kini membuat para penonton kembali bersorak. Melihat serangan pedang biasa tidak berguna, di sini Huang Min menggunakan 4 jurus pedang dalam satu serangan untuk segera menghajar Zen. Dan teknik itu mengalirkan energi yang cukup luar biasa. Energi yang sangat meluap-luap begitu jurus itu dilepaskan oleh Huang Min. Di sini Zen pun juga tahu kalau teknik itu begitu kuat, memaksa Zen juga harus melakukan teknik serupa tapi tak sama. Dengan menggabungkan unsur sejati miliknya, di sini Zen pun melepaskan serangan ke arah Huang Min. Terjadilah benturan teknik pedang yang sangat luar biasa. Melihat teknik 4 jurus pedang miliknya tidak berguna untuk dapat mengalahkan Zen, di sini Huang Min pun terpaksa harus menggunakan teknik pedang terbaiknya. Awalnya Doi pun tidak ingin menggunakan teknik ini untuk mengalahkan Zen, tapi ia ingin menggunakannya untuk mengalahkan Pei Tianyu. Tapi melihat Zen yang begitu kuat dalam perpedang, memaksa dirinya harus menggunakan teknik rahasianya lebih awal. Begitu Huang Min mengangkat pedangnya ke udara, seketika angin lalu berhembus dengan sangat kencang. Hai Huang Tianming, teknikmu itu sangat luar biasa, tapi aku tidak akan kalah darimu. Kembalilah terjadi benturan ki pedang di antara kedua ahli pedang ini. Melihat pertarungan pedang itu membuat pimpinan pun begitu senang. Doi tidak menduga kalau ternyata generasi muda miliknya memiliki pemahaman pedang tingkat maksimal. Sedangkan untuk Zen dan juga Huang Min sendiri, mereka berdua tiba-tiba saja bertapa di atas arena tanpa adanya suatu pergerakan di antara keduanya, yang membuat para penonton bingung tentang apa yang telah terjadi. Melihat hal itu membuat seorang player pun langsung berujar dan meminta para penonton untuk segera diam, karena dua murid itu sedang dalam proses pemahaman pedang, dan jika ada yang bising maka mereka akan diusir dari aliran Qingyun. Sedangkan di dalam proses pemahaman itu sendiri, saat ini Zen di dalam bawah sadarnya ketika Zen membuka matanya. Doi dihadapi dengan begitu banyak pedang di depannya. Di sini di hadapan banyak pedang, ada satu pedang yang menarik perhatian Zen. Begitu ia mencoba mencabutnya, kok keras, kok Roiso dipetik, pikirnya. Namun tiba-tiba saja di sini ada suara yang berbicara kepada Zen yang mengatakan kalau tempat ini dinamakan tempat suci pelatihan pedang atau gunung berpedang. Dan ini merupakan suatu keberuntungan untuk Zen dapat masuk ke dunia ini. Apa? Kamu siapa? Ujar Zen. Aku siapa? Kau tidak tahu siapa aku, padahal selama ini aku ada di dalam otakmu. Masa kau tidak tahu? Waduh. Naga hijau, apakah kau itu naga hijau? Tiba-tiba saja muncullah kepala naga tepat di depan mukanya Zen. Ya, ini aku, naga hijau yang ada di dalam kepalamu. Kodamu bocah. Waduh. Naga hijau ini juga berujar semakin tinggi Zen melangkah ke puncak gunung membawa pedang, maka akan semakin banyak manfaat yang akan didapat oleh Zen ketika Zen menancapkan pedangnya lebih tinggi lagi. Zen yang melangkah mendaki gunung, Doi melihat ada pedang unik, di mana di dekat pedang itu ada sosok seorang wanita. Begitu Zen mendekat, sosok wanita itu pun langsung bergerak ke arah Zen dan melepaskan suatu tebasan pedang, yang memaksa Zen pun juga harus mengeluarkan pedangnya dan juga menebaskannya. Dan hal itu pun membuat wanita itu langsung hancur berkeping-keping. Dan naga hijau pun mengatakan kalau sosok wanita itu adalah sosok spirit dari pedang ungu yang sebelumnya dilihat oleh Zen. Untuk Zen sendiri yang melangkah lebih jauh, Doi pun juga harus menghadapi berbagai macam spirit yang ada di jalannya yang harus ia lewati. Begitu Zen melangkah lebih jauh, tiba-tiba saja ia melihat ada sosok pedang yang bergetar dan langsung menyerangnya. Di sini dengan sangat sigap Zen pun lalu menghalau serangan itu dan menghancurkannya. Tapi uniknya, setelah serangan itu dihancurkan oleh Zen, pedang itu bergetar dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan diam, dan Doi terus-terusan bergetar. Dan begitu Zen mendekatnya, celing, tiba-tiba saja membentuk suatu perubahan. Dari cahaya merah tiba-tiba menjadi sosok wanita ras siluman. Naga hijau pun juga menduga sepertinya spirit pedang ini adalah sosok wanita ras siluman itu sendiri, yang artinya sosok wanita itu adalah nyata dan ada di dunia luar sana. Waduh, di sini Bang Jing cukup bingung nih pemahamannya gimana. Intinya wanita ini ada di dunia nyata nantinya gitu loh, dan dia akan jadi spiritnya Zen. Ya gitulah intinya. Oke, lanjut dulu. Tapi uniknya, spirit pedang itu pun yang seharusnya kembali, tapi di sini spirit pedang itu malah masuk ke dalam pedang yang dibawa oleh Zen. Dan Zen pun kembali melangkah dan Doi kembali bertarung dengan spirit pedang lainnya. Dan kali ini sosok spirit itu sangat sokong dan juga dapat berbicara. Tapi dengan sekali coceng, Zen pun berhasil mengalahkannya.
Tapi Zeng yang mau melangkah lebih jauh, doi pun dihentikan oleh naga hijau. Karena jika Zen ingin melangkah lebih jauh, Zen pun harus menghadapi sosok pedang yang ada di depannya ini dengan bentuk pedang yang sangat luar biasa indah. Di sini Zen pun juga tidak ingin menancapkan pedangnya di tempat ini. Doi pun mengambil suatu ancang-ancang dan doi pun melepaskan pedangnya ke arah puncak gunung, yang membuat Zen pun mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ini termasuk cheat, ujar naga hijau, karena ia melemparkan pedang ke udara. Dan ketika kembali ke dunia nyata, ternyata saat ini Zen lebih cepat kembali dibandingkan Huang Min, yang membuat Zen pun dapat melihat Huang Min dalam mode betapanya dengan tubuh yang mengalirkan petir-petir di sekitarannya. Ketika Huang Min selesai, terlihatlah pedangnya dengan aura yang sangat mengerikan. Sedangkan untuk Zen sendiri, ketika ia mengeluarkan pedangnya, kini doi ditemani oleh sosok spirit. Melihat Zen memiliki seorang spirit di pedangnya membuat Huang Bin pun juga tahu kalau dirinya tidak akan dapat mengalahkan Zen dalam pertarungan yang akan selanjutnya dilakukan. Tapi untuk mencoba kekuatan pedang barunya, doi pun melepaskan serangan penuhnya ke arah Zen. Dan untuk Zen sendiri, doi pun juga melakukan hal yang sama ketika doi menyatukan kekuatan spirit dan juga pedang miliknya, dan kombinasi itu membentuk sosok monster yang sangat mengerikan. Dan benturan pedang yang terjadi di antara Zen dan juga Huang Bin menimbulkan suatu efek benturan energi yang sangat luar biasa dengan efek benturan petir yang menyambar-nyambar. Tapi ketika efek benturan itu hilang, di sini Huang Bin pun langsung memasukkan pedangnya dan berujar, "Aku telah kalah." Dengan menangnya Zen dalam pertarungan ini, maka berakhirlah video kita di sini, dan pertarungan puncak serta pertarungan final antara Zen dan Pen Tianyu akan dibahas di part selanjutnya. Dan di part selanjutnya juga Zen akan mendapatkan boostingan mental karena adiknya yaitu Loyan akan datang dalam pertarungan final kakaknya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!